Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armayanti Mansur, NIM 22373076. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Guru PAUD dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak pada kelompok B usia 5-6 tahun di TK Bina Mandiri Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara. Bab 1 Pendahuluan A. Latar belakang masalah. PAUD merupakan singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Fungsi PAUD: 1. Mengembangkan keseluruhan kemampuan yang dimiliki anak. 2. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. 3. Mengembangkan sosialisasi anak. 4. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin anak. 5. Memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. 6. Memberikan stimulasi kultural pada anak. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan berikut. Masih ada stimulasi perkembangan bahasa anak yang belum berkembang di TK Bina Mandiri. Masih ada anak yang mengalami keterlambatan stimulasi dan kurangnya peran guru. Kurangnya peran guru dalam stimulasi perkembangan bahasa anak di TK Bina Mandiri. Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah peneliti, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi oleh peran guru PAUD dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak pada kelompok B 5-6 tahun di TK Bina Mandiri Kecamatan Batu Putih. Rumusan masalah bertolak dari latar belakang seperti dikemukakan di atas. Permasalahan yaitu bagaimana perkembangan bahasa anak pada kelompok B usia 5-6 tahun di Kabupaten Kolaka Utara. 2. Bagaimana peran guru PAUD dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak pada kelompok B usia 5-6 tahun di TK Bina Mandiri Kecamatan Batu Putih, Kolaka Utara. Tujuan penelitian untuk melihat perkembangan bahasa anak kelompok B usia 5-6 tahun di TK Bina Mandiri, untuk melihat peran guru PAUD yang dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak pada kelompok B usia 5-6 tahun. Manfaat penelitian. 1. Sebagai pengembangan disiplin ilmu berupa penyajian informasi ilmiah dalam mengenai peran guru PAUD dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak, pelaksanaan hambatan dan solusi pelaksanaannya. Secara praktis dapat memberikan masukan pada lembaga pendidikan di Taman Kanak-kanak Kabupaten Kolaka Utara sebagai pertimbangan atas apa yang telah dilakukan oleh guru dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak didiknya. 2. Bab 2 Landasan teori. Peran guru PAUD. Pengertian peran guru PAUD. Peran guru secara umum adalah sebagai tugas pendidik adalah mendidik, melatih dan mengajar. Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua dan mampu menarik simpati para siswa, sehingga pelajaran apapun yang dipelajari hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya. Fungsi guru PAUD. Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai baik, mana nilai yang buruk. Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan jadi guru. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengolahan kegiatan akademik. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan. Tugas guru PAUD: menyiapkan administrasi kelompok. 2. Menyusun rencana kegiatan untuk kelompok anak yang dibinainya, menata lingkungan main, menyambut kedatangan anak, memimpin anak dalam permainan pembukaan, mempersilahkan anak untuk minum ke kamar kecil dan bersih-bersih sebelum ke kelompok. Kriteria profesional guru: fisik, sehat jasmani dan rohani.
mental kepribadian. Kepribadian itu berjiwa Pancasila, mampu menghayati, mencintai bangsa dan sesama manusia. Perkembangan bahasa anak. Pengertian perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana yang efektif untuk menjalin komunikasi sosial. Tanpa bahasa, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan baik dan interaksi sosial pun tidak akan pernah terjadi. Teori pemerolehan bahasa. Teori behavior adalah teori yang lebih menekankan pada kebiasaan. Teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner ini berpandangan bahwa pemerolehan bahasa anak dikendalikan oleh lingkungan. Artinya rangsangan anak untuk berbahasa yang dikendalikan oleh lingkungan itu merupakan wujud dari perilaku manusia. Tujuan pengembangan bahasa PAUD agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik di lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud sekitar anak antara lain teman sebaya, teman bermain, orang dewasa baik yang ada di sekolah, di rumah maupun dengan tetangga sekitar tempat tinggalnya. Tahap perkembangan bahasa anak merupakan suatu potensi yang dimiliki semua anak manusia yang normal. Kemampuan ini diperoleh tanpa melalui pembelajaran khusus. Fungsi bahasa pada anak. Berbahasa sebagai alat berkomunikasi dengan lingkungan, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak, sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Stimulasi guru pada pembelajaran bahasa anak usia dini. 1. Pengembangan kefasihan berbahasa, mengadakan situasi pembicaraan yang bisa dimengerti dan diikuti anak. 2. Pengembangan kemampuan sintaksis, menyusun permainan atau situasi di mana anak secara alami menggunakan fitur bahasa. 3. Pengembangan penguasaan kosakata. Penelitian terdahulu. Hasil penelitian Endah Silawati dengan judul Stimulasi Guru pada Pembelajaran Bahasa Anak Usia Dini, kemampuan guru dalam menciptakan stimulasi kebahasaan. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang digunakan dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di TK Bina Mandiri, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, tahun ajaran 2024-2025 sesuai dengan SK penelitian yang dikeluarkan tanggal 5 Maret sampai dengan 15 April 2024. Sumber data primer dalam penelitian adalah tentang pengembangan bahasa anak yang berjumlah 20 orang di TK Bina Mandiri. Data primer digunakan untuk memperoleh data tentang perkembangan bahasa anak pada usia 5-6 tahun. Data sekunder sebagai sumber pendukung data primer yang penulis gunakan ini berupa data anak dan data yang diperoleh dari guru dalam mengembangkan bahasa anak untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Observasi adalah pengamatan dan meninjau secara langsung subjek yang akan diteliti. Wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab. Cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka maupun melalui telekomunikasi atau wawancara dengan orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman. Teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data verbal berupa tulisan, catatan, foto maupun video bersifat dokumentatif untuk melanjutkan data yang lainnya. Teknik keabsahan data, derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Reduksi data, merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, tema dan polanya. Display data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Verifikasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi yang menjawab rumus masalah. Bab 4. Penelitian dan pembahasan. Deskripsi wilayah penelitian. Gambaran umum TK Bina Mandiri. Lembaga TK Bina Mandiri terletak di Kelurahan Desa Puncak Harapan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara. TK Bina Mandiri ini
berdiri dari tahun 2009 yang memiliki bangunan permanen. TK Bina Mandiri mempunyai luas tanah 300 meter persegi dengan luas bangunan 54 meter persegi. 54 meter. Hasil penelitian wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik terstruktur dan tak terstruktur terhadap salah seorang narasumber yang dilakukan di TK Bina Mandiri, yaitu guru TK Bina Mandiri dengan informan pada tanggal 5 Maret. Hasil penelitian didapatkan bahwa perkembangan bahasa anak dapat berkembang dengan menggunakan berbagai cara dilakukan oleh guru, meningkatkan bahasa dengan melalui membaca, menyimak, dan berbicara serta menulis. Kesimpulan bab 5 penutup. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pembahasan dapat dibuat kesimpulan, yaitu perkembangan bahasa anak di TK Bina Mandiri Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara sudah dilakukan, namun perlu dilakukan peningkatan dalam perkembangan bahasa anak melalui berbicara, membaca, menulis, dan menyimak agar lebih menarik serta metode yang berbeda agar perkembangan anak semakin meningkat dan anak dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Peran guru dalam menstimulasi perkembangan anak berbagai metode atau media yang dilakukan di TK Bina Mandiri Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara dengan memberikan contoh mengajar dan menstimulasi perkembangan bahasa anak agar terbiasa untuk berbahasa Indonesia serta menciptakan pembelajaran yang menarik, salah satunya menggunakan media menggunakan bahasa Indonesia agar dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Saran bagi Dinas Pendidikan diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi Kabupaten Kolaka Utara. Bagi guru TK Bina Mandiri diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat agar guru dapat menstimulasi perkembangan bahasa pada anak dan menerapkannya dengan anak dan guru sendiri itu sendiri untuk menjadikan anak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Bagi anak TK Bina Mandiri, hasil ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi anak agar lebih giat lagi dalam kegiatan belajar serta mengerjakan tugas rumah dengan baik. Memperhatikan ketika guru menerangkan agar nantinya anak mendapatkan nilai yang baik.